Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Rizky sebagai moderator yang akan mengawali jalannya debat hari ini. Sebelumnya kita perkenalkan tim yang akan berdebat hari ini. Pertama dari tim afirmasi, silakan. Perkenalkan, nama saya Renata Delvinanda dari kelompok afirmasi sebagai pembicara satu. Perkenalkan, saya Siti Hanifah dari kelompok afirmasi sebagai pembicara dua. Perkenalkan, nama saya Krisma Dinakania dari kelompok afirmasi sebagai pembicara tiga. Selanjutnya, perkenalan tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Deva Hermana selaku pembicara satu. Nama saya Krisna Zaneta dari tim oposisi sebagai pembicara tiga. Saya dari kelompok saya dari tim oposisi sebagai pembicara tiga. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memperkenalkan. Selanjutnya, topik yang akan dibahas mengenai selebritis menjadi pengaruh buruk untuk masyarakat. Dipersilakan untuk tim afirmasi untuk menyampaikan argumen. Dikasih waktu selama 3 menit. Silakan. Saya setuju agar selebriti menjadi panutan buruk bagi masyarakat karena tidak sedikit di luar sana selebriti yang mempunyai perilaku buruk yang bisa saja ditiru oleh fans. Apalagi fans fanatik atau fans yang suka meniru selebritinya. Mungkin awalnya mereka hanya meniru cara berpakaian dan cara berdandan, namun lama-lama mereka juga meniru perilaku baik atau buruk selebriti perilaku berbicara dan lain-lain. Terima kasih pada yang sebelumnya satu. Selanjutnya kepada tim oposisi, silakan untuk menyatakan. Saya tidak berkumpul pada mosi perdebatan kali ini. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu selebritis. Selebritis tidak hanya orang yang muncul di TV atau sinetron, tapi selebritis adalah orang yang mendapatkan atensi publik dan media sehingga dipengaruhi orang. Sebaik kita ketahui, belakangan ini ada beberapa selebritis yang sedang naik daun kepopulerannya di kalangan masyarakat. Tapi, apakah semua selebritis yang naik itu semuanya terkenal karena hal yang buruk? Saya tegaskan, tidak. Banyak selebritis yang terkenal karena kadar kemampuannya dan kepedulian terhadap sesama. Kita mulai dari yang paling terkenal di Indonesia ini, yaitu Raffi Ahmad. Ya, siapa sih yang gak kenal sama Raffi Ahmad? Dia itu sering syuting dari kanal YouTube-nya dan dia gunakan uangnya untuk berbagi kepada masyarakat. Dia juga sering berbagi kepada karyawan-karyawannya. Lalu, kita akan berpindah kepada selebritis luar negeri, yaitu Mr. Beast. Ya, Mr. Beast ini adalah salah satu YouTuber yang sangat kaya ya. Tapi dia gunakan kekayaannya ini untuk membuat konten-konten YouTube yang membantu sesama manusia. Di antaranya operasi untuk 2.000 orang di seluruh dunia, membuat 2 lembaga penggalangan dana yaitu Tim Tris dan Tim Sis dan masih banyak lagi. Lalu untuk berikutnya ada YouTuber yang baru-baru ini populer 2 tahun yang lalu, yaitu Indah Basudara. Ya, siapa sih yang nggak kenal sama Indah Basudara? Ini itu YouTuber yang paling banyak penggemarnya adalah anak-anak dan remaja. Tapi Indah Basudara ini tidak pernah membuat live stream yang memperdonasi untuk dirinya sendiri. Sekalipun dia membuat live stream untuk memperdonasi, dia akan melakukan live stream khusus yang dimana hasil dari memperdonasinya akan didonasikan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Dan hal ini dia baru saja melakukan live streaming selama 6 jam untuk mendapatkan hasil total donasi 1,2 miliar rupiah yang kemudian dia donasikan kepada 20 lembaga donasi yang berbeda, di antaranya membantu pejuang kanker, membantu anak-anak kekurangan gizi, membangun panti asuhan, sekolah, masjid, gereja, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Dewa yang telah menyampaikan argumennya. Lanjut oleh pembicara dua dari kelompok afirmasi. Selebriti adalah orang yang terkenal besar dalam sosial. Orang akan mudah mempercayai apa yang mereka bicarakan dan mereka lakukan. Tentu hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang berdampak negatif bagi masyarakat jika apa yang mereka bicarakan dan lakukan adalah hal yang buruk dan negatif. Contohnya jika selebriti tersebut berpakaian seksi atau berpakaian berbau rasisme. Tidak menutupi fakta jika selebriti tersebut akan mendalam hal tersebut adalah hal yang wajar. Bahkan meniru hal
tersebut. Selain itu juga dapat memicu perkara fans atau fandom yang awalnya hanya masalah sepele atau berlapis tersebut, lalu memicu dua belah fans yang membela artis mereka masing-masing. Hal ini pun akan menjadi sesuatu yang tidak penting berkeliaran di sosial media. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok diskusi. Lanjut dengan penyampaian rekomendasi dari kelompok diskusi. Nah, sekarang pendapat dari saya tidak mendukung pendapat sosial ini. Menurut saya tidak setuju kalau selebritis menjadi panutan yang buruk bagi masyarakat. Berikut beberapa argumen yang saya katakan. Yang pertama, selebriti adalah tokoh publik yang biasanya terkenal dan berpengumuman. Selebriti adalah orang terkenal kalau macam terkenal yang tertentu seperti menyanyi, menari, politik, dan lain-lain. Mereka akan memanfaatkan ketenarannya untuk menarik perhatian pada tujuan yang mereka yakini, misalnya dalam penggalangan dana untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, mereka sering dikagumi banyak orang karena sudah bekerja keras menjadi sukses. Banyak selebritas bekerja keras untuk karya mereka dan menghasilkan banyak uang karena mereka memiliki bakat yang disukai banyak orang seperti di film atau di media sosial lainnya. Selebriti tidak hanya aktor atau artis. Selebriti bisa siapa saja yang terkenal atau terkenal di media publik. Salah satu contohnya seperti influencer. Yang ketiga, selebriti bisa menjadi panutan yang baik karena bisa menginspirasi banyak orang untuk bertindak. Beberapa selebritas juga berbicara tentang masalah politik yang dekat dengan hati mereka. Selebriti ini dapat memperkenalkan selebritas mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketidakadilan. Terima kasih untuk penjelasan dari kelompok diskusi. Dilanjut oleh kelompok afirmasi dari pembicara 3 untuk melanjutkan rekomendasi. Baik, terima kasih. Setiap orang dan setiap masyarakat punya identitas diri. Tanpa identitas individu dan masyarakat, maka tidak ada identitas bangsa. Inilah dampak negatif dari terlalu fans dengan selebriti. Semisal orang Jawa yang meniru dialek atau gaul ala selebritis. Tentu tidak pas orang Indonesia yang susah mengucapkan beberapa kosakata Korea meniru artis Korea. Bahkan beberapa penggemar film drama kolosal Korea lebih fasih menceritakan sejarah kerajaan Joseon ketimbang bercerita tentang kisah kerajaan Mataram, Demak, Majapahit yang merupakan nenek moyangnya. Yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan yang buruk, mulai dari keluarga hingga masyarakat secara luas untuk saat ini tidak ada lagi kontrol untuk memperhatikan individu-individu di dalamnya. Masyarakat cenderung berperilaku individual. Dalam perilaku, mereka juga tidak jauh dari mencontoh atau mengkiblat pada artis yang merabai mereka sesungguhnya tidak bisa dijadikan contoh atau panutan secara keseluruhan. Banyak deretan artis ternama yang terseret kasus narkoba harusnya menjadi pelajaran bagi seluruh fans, khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Karena pada faktanya artis tidak dapat lagi dijadikan panutan bagi masyarakat. Perilaku masyarakat secara umum menganut perilaku artis yang diidolakannya, atau bahkan bukan idolanya saja, mereka juga menganut dan mengaguminya. Tidak hanya menganut perilaku saja, akan tetapi sampai pada pemikiran dan penampilannya. Terima kasih dari tim diskusi. Dilanjut Lydia dari pembicara 3 dan kelompok Saya tidak setuju pada musik hal ini karena menurut saya tidak semua selebritis berdampak buruk bagi masyarakat. Karena ada beberapa selebritis yang memberi ilmunya atau bahkan mendirikan sekolah untuk para anak-anak. Contohnya Jerome Pauline, ini adalah selebriti internet. Beliau membuat vlog atau konten dengan cara belajar matematika dan bahasa Jepang. Beliau membagikan ilmunya melalui media sosial. Bagi saya itu adalah edukasi bagi kita semua untuk belajar sedikit demi sedikit. Yang kedua ada Cinta Laura. Beliau ini adalah selebriti yang peduli dengan pendidikan. Ia telah membangun belasan sekolah untuk anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Cinta Laura ini mendirikan pusat bantuan bencana bagi warga yang membutuhkan. Yang ketiga ada Maudy Ayunda. Maudy Ayunda ini pintar dalam bidang akademis. Bahkan dari sejak kecil ia sudah hobi membaca. Hal ini karena dipengaruhi dari kebiasaan belajar membaca sejak masa kecil. Menurut saya ini bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk kita semua.
Jadi, selebritis itu tidak semuanya berdampak buruk bagi masyarakat. Selebritis justru bisa menjadi publik figur yang berdampak baik bagi masyarakat. Jika satu, ia memanfaatkan kekuatan popularitasnya untuk mengarahkan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Dua, ia memanfaatkan kekayaannya untuk berbagi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk disebarkan kembali kepada masyarakat. Terima kasih kepada Faridila. Selanjutnya kita lanjut di sesi yang kedua. Silakan untuk tim afirmasi melaksanakan. Dia menyanggah dari argumen yang tadi disebutkan oleh kelompok oposisi pada bagian seorang YouTuber yang bernama Wenda Basudara. Menurut saya itu kontennya kurang pantas ya untuk ditonton anak kecil, karena bisa dilihat sendiri gitu bagaimana cara dia berkomunikasi kepada penontonnya, toksik gitu, suka bicara kasar, terus itu tuh ditonton sama anak kecil juga kan, jadi ya kurang pantas aja gitu. Izinnya nggak kembali untuk permasalahan di mana konten Wina Basudara itu toksik. Ya memang betul, Wina Basudara itu terkadang berbicara kata-kata yang toksik dan ada anak kecil yang marah. Cuman itu tuh sebuah hal yang tidak bisa diperhatikan secara berlebihan, karena tentu saja semua orang tuh pasti punya sisi negatifnya masing-masing. Kita juga tentu pasti punya sisi negatifnya masing-masing. Seperti itu kan. Dan memang kita cuma bisa lihat manusia itu dari sisi negatifnya saja, enggak. Kita juga pasti bisa melihat manusia itu dari sisi positifnya, karena yang kita lihat di sini adalah sisi positif dia ketika sedang bermain game. Karena dia itu tidak mungkin berbicara kasar secara jelas-jelas. Dia itu berbicara kasar itu ketika ada sesuatu hal yang membuat dia spontan, contohnya terkejut dan lain-lainnya. Dan untuk sisi positifnya yang bisa kita ambil itu dari dia banyak banget. Dan contohnya itu karena dia suka berbagi, suka yang lain juga. Biasa. Ada yang kalau tidak ada, saya cukupkan perdebatan kali ini. Terima kasih kepada tim debat kali ini yang sudah menyampaikan argumentasi dan menyangkutnya. Kita cukupkan perdebatan kali ini dan dapat saya simpulkan tentang porsi selebritis menjadi pengaruh buruk bagi masyarakatnya. Menurut saya, selebritis tidak semuanya berdampak buruk atau berdampak positif, dan kembali ke diri kita masing-masing. Ambil baiknya, buang buruknya, terapkan positifnya, dan jangan diterapkan yang negatifnya. Tidak semua selebritis mengandung sisi negatif dan tidak semua selebritis mengandung sisi positif. Sekian dari saya dan tim debat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.